Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fatful Janah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pembelajaran berdasarkan standar proses ke-13 dan kurma. Adapun materi yang akan kita bahas adalah standar proses ke-13, standar proses kurikulum merdeka, dan model pembelajaran pada kelas tinggi. Yang pertama adalah standar proses pembelajaran kurikulum 13. Standar proses pembelajaran kurikulum tahun 2013. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian. Sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik, serta psikologis pendidik peserta didik. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum tahun 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan yaitu 1. Kegiatan pendahuluan. 2. Kegiatan inti. 3. Kegiatan penutup. Berikut adalah penjelasan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Selanjutnya adalah standar proses pembelajaran kurikulum merdeka. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur JIJU dan jenis pendidikan yang untuk mencapai standar kompetensi lulusan sadar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Prinsip dan karakteristik berdasarkan standar proses. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan proses karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait syarat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, saluran kompetensi. Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi member memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi sesuai dengan standar kompetensi lulusan sasaran pembelajaran. Mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang elaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Pada kelas tinggi di sini, saya membahas tentang TGT yaitu Teams Games Tournament. TGT atau Teams Games Tournament adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang cukup terkenal dan sering digunakan dalam proses pembelajaran. TGT mudah diterapkan dan mampu melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus memandang perbedaan status. TGT memungkinkan siswa untuk belajar lebih rileks namun tetap melatih rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Prinsip Team Games Tournament. Pertama, positive independence, saling bergantung secara positif, di mana setiap anggota kelompok sadar pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Kedua, face-to-face interaction, antar anggota berinteraksi dengan saling berhadapan langsung. Ketiga, individual accountability, anggota kelompok harus belajar dan aktif memberi kontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Keempat, use of collaborative or social skill, anggota kelompok harus menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi, dengan begitu siswa bisa melakukan tanpa perlu bimbingan guru lagi. Kelima, group processing, siswa harus bisa menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran Team Games Tournament. Dan yang terakhir adalah langkah pembelajaran yang harus dilakukan jika kalian memilih pembelajaran Team Games Tournament. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.